Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang hadir dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita hanya mereview materi yang sudah kita pernah pelajari pada kelas-kelas sebelumnya. Nah, sebelum kita memulainya, lebih baik kita berdoa dulu agar pembelajaran kita berjalan sebagaimana dengan mestinya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan? Karena kita udah 2 minggu kita nggak live ya. Oke, nah. Kelihatan slide-nya? Nah, pagi hari ini kita mau mereview materi tentang karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Ya. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama itu mendeskripsikan karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Lalu kalian dapat memahami teknik berkarya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek, lalu membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Oke. Nah, karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Apa sih pengertiannya? Nah, jadi memodifikasi itu dalam karya seni rupa yaitu melakukan perubahan atau mengubah sesuatu bentuk objek atau karya menjadi sebuah bentuk objek yang baru. Nah, yang baru tanpa menghilangkan karakteristik asli dari bentuk objek atau karya tersebut. Nah, jadi inilah definisi dari memodifikasi. Nah, berikutnya. Nah, contoh merubah bentuk objek. Nah, perhatikan ya. Ini adalah bentuk asli. Nah, ini telah terjadi perubahan. Nah, ini gambar daun ya. Ini asli bentuk daunnya, ini telah mengalami modifikasi, tapi tidak menghilangkan unsur daunnya. Lalu, nah perhatikan, ini adalah bentuk aslinya bunga, lalu dimodifikasilah. Nah, sampailah ke perubahan-perubahan, namun tidak menghilangkan bentuk aslinya. Nah, tetap terlihat seperti bunga. Nah, begitu juga dengan ini. Kupu-kupu. Nah, ini adalah daun bunga kupu-kupu merupakan bentuk aslinya. Cukup jelas ya? Berikutnya adalah teknik. Nah, di dalam memodifikasi objek, kita memiliki beberapa teknik. Ada yang tahu tekniknya apa aja? Halo, ada yang tahu nggak tekniknya apa aja, nak? Siapa sih yang hadir pada pagi hari ini? Hotma, tahu tekniknya apa aja? Enggak, Mem. Nggak tahu. Aulia tahu, nak? Enggak, Mem. Nggak tahu juga. Nanti dibaca ya. Nah, jadi tekniknya itu ada 3 teknik. Arena. Nah, yang pertama adalah stilisasi. Nah, apa itu stilisasi? Jadi,
Stilisasi ini adalah pengayaan atau mengubah bentuk objek dengan cara pengayaan. Nah, mengembangkan yang memperindah, namun sifat-sifat aslinya tetap, sifat-sifat pokoknya harus tetap ada. Kayak mana, Bu, teknik stilisasi? Nah, seperti ini. Dia tidak menghilangkan sifat-sifat aslinya, ya. Nah, ini juga perhatikan ya. Nah, ini adalah bentuk asli awan. Nah, ini setelah dimodifikasi dalam bentuk batik. Pernah lihat motif batik ini? Ini namanya motif megamendung. Nah, inilah contoh dari memodifikasi dengan menggunakan teknik stilisasi. Jelas ya? Berikutnya ada namanya teknik distorsi. Ingat ya, teknik distorsi adalah mengubah bentuk objek dengan cara melebih-lebihkan. Nah, melebih-lebihkan bentuk sehingga menguatkan karakter. Dia di sini ada unsur lebay. Oke, bagaimana Bu bentuk dengan teknik distorsi? Nah, perhatikan. Nah, ini adalah bentuk asli. Ini gambar siapa, Nak? Halo, gambar siapa nih? Nggak tahu ya. Gambar? Mona Lisa. Iya, Mona Lisa. Karya? Da Vinci. Iya, Leonardo da Vinci. Nah, ini adalah bentuk asli. Terus, lukisan Mona Lisa ini mau dimodifikasi dengan teknik distorsi, yaitu teknik yang melebih-lebihkan. Bagaimanakah hasilnya? Kita perhatikan. Nah, inilah inilah hasil modifikasi dari lukisan Mona Lisa. Nah, inilah hasilnya modifikasi dengan melebih-lebihkan. Perhatikan ya. Nah, ini terlihat pipinya gendut, rambutnya ikal-ikal di depan. Nah, Bu, kalau misalnya si Hotma yang buat hasil modifikasi distorsi apa harus kayak gini? Enggak. Itu terserah atau berdasarkan kreativitasnya masing-masing. Jelas ya? Karena nah, ini hasil modifikasi. Jadi tadi udah ada teknik namanya stilisasi, ada distorsi, lalu ada apa lagi? Ada teknik deformasi. Nah, perhatikan contoh gambar teknik deformasi. Perhatikan ya, turunan-turunan nih ya. Nah, ini ada daun, ada bunga, ada daun, ada bunga. Selalu dipecah nih, ini daun yang ini. Ya enggak? Nampak enggak, Nak? Ini bunganya. Nah, ini adalah teknik deformasi. Jadi, pengertian dari teknik deformasi itu apa? Nah, jadi teknik deformasi itu adalah mengubah bentuk objek dengan cara memisahkan bagian-bagian bentuknya. Tapi juga tidak menghilangkan atau tidak meninggalkan kesatuan dan keselarasannya. Jadi inilah teknik deformasi. Nah, ya, pengertiannya. Nah, paham ya? Tadi ada 3 teknik. Yang pertama stilisasi. Lalu apa lagi, Nak? Distorsi. Iya, distorsi. Lalu Deformasi. deformasi. Nah, itulah tadi review tentang materi memodifikasi objek karya seni rupa 2 dimensi. Nah, materi berikutnya saya mau menyampaikan atau mereview ulang mengenai pameran karya seni rupa. Ikan ya. Mem, mau nanya boleh, Mem? Oh, tanya boleh, tanya apa? Yang distorsi itu, Mem. Itu dia udah apa namanya, Mem? Mengubah kayak bentuk
dari penciptaannya itu, nggak menyalahin penciptaannya gitu, Mem. Enggak, kan dia kan memodifikasi judulnya. Nah, ini kan, nah dia kan tadi kan kita kan boleh apa? Ada 3 teknik. Kita menggunakan teknik distorsi. Nggak ada yang disalahkan. Tidak ada yang menyalahkan bentuk asli. Nggak apa-apa gitu maksud saya. Ada lagi? Ada lagi? Dan saya lanjut untuk materi berikutnya. Saya lanjut ya. Lalu mengenai Nah, materi berikutnya adalah unsur-unsur pameran dan tahap penyelenggaraan karya seni rupa. Nah, kita review ya. Nah, unsur-unsur pameran dan tahap penyelenggaraan karya seni rupa. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama mendeskripsikan unsur-unsur pameran seni rupa, lalu memahami tahapan persiapan pameran, dan yang ketiga memahami tahapan pelaksanaan pameran. Nah, jadi itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada materi unsur-unsur pameran dan penyelenggaraan pameran. Berikutnya. Nah, unsur-unsur pameran, yuk. Unsur-unsur pameran apa aja? Nah, unsur-unsur pameran itu pertama pasti dong harus ada karya yang akan dipamerkan. Lalu ada ruang atau tempat. Lalu ada kepanitiaannya dan ada pengunjung. Lalu apa lagi? Ada peralatan. Nah, jadi inilah 5 unsur-unsur yang ada dalam pameran. Oke? Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang karya. Apa sih karya itu? Nah, jadi karya itu adalah elemen pertama dan mutlak yang harus ada dalam pameran. Nah, jumlah karya yang dipamerkan itu menjadi hal-hal yang sangat penting. Nah, perhatikan. Nah, ini perhatikan, ini adalah lukisan karya Vincent van Gogh. Nah, dengan judul Starry Night. Nah, medianya cat minyak. Nah, ini dipamerkan pada Museum of Modern Art pada tahun 1889. Nah, ini tadi karya Leonardo da Vinci. Ini adalah contoh karya-karya yang ditampilkan pada pameran karya seni rupa. Ya. Nah, ini karya Leonardo da Vinci dengan nama lukisan Mona Lisa. Nah, dimensinya atau ukurannya adalah 77 kali 53. Nah, lokasinya di dalam Museum Louvre itu di Paris. Nah, dibuat tahun 1503. Nah, berikutnya adalah ruang. Unsur yang kedua adalah ruang. Jadi ruang itu ditentukan oleh jenis pameran itu sendiri. Nah, misalnya kalau kalian membuat pameran 3 dimensi, contohnya patung, nah sebaiknya kalian laksanakan itu di luar ruangan karena 3 dimensi itu memerlukan tempat yang sangat luas. Nah, jadi tak mungkin di dalam. Oke ya, ini juga ruangnya harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya.
Nah, begitu juga dengan pameran lukis, itu harus ditentukan, misalnya di dalam ruangan karya lukisnya kan kita harus ditentukan tuh itu harus tinggi apa, jarak pandangnya gimana. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan ruangannya. Berikutnya, diperhatikan ya. Nah, ini contoh ruangan pameran. Nah, perhatikan ini karya seni rupa 2 dimensi lukisan. Nah, sudah tersusun rapi. Ini 3 dimensi dengan yang sudah kecil atau sudah dimodifikasi. Nah, terlihat sudah tersusun dengan baik dan indah. Nah, ini di dalam ruangan karena ukurannya juga tidak terlalu besar. Oke. Nah, perhatikan ya. Nah, ini juga merupakan salah satu ruang pameran. Nah, perhatikan ya. Kenapa Bu ruang pameran harus besar? Karena jika ukuran lukisannya seperti ini cukup besar ya lukisannya ya. Nah, maka jarak pandang atau pengunjung dapat melihatnya harus mengatur jarak. Nah, jadi dia bisa menikmatinya secara keseluruhan, ya. Jadi ruangan yang luas atau ruangan yang besar sangat diperlukan dalam pameran. Nah ini cukup luas ruangannya ya. Nah, berikut adalah kepanitiaan. Nah, kepanitiaan adalah merupakan salah satu unsur dalam pameran. Jadi, kepanitiaan ini adalah kelompok yang mengatur terlaksananya kegiatan pameran. Ya. Kepanitiaan juga yang mengamankan karya-karya yang dipamerkan. Nah, ini adalah contoh dari susunan kepanitiaan. Nah, di sini ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, ada pengumpul karya, dekorasi, konsumsi, dan perlengkapan. Nah, seksi-seksi acara ini itu dapat kalian sesuaikan juga dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Bu, kami nggak usah ada makanan lah Bu, jadi nggak perlu buat ada seksi konsumsi. Boleh, tak usah, dan lain sebagainya ya. Berikutnya adalah pengunjung. Nah, pengunjung ini adalah unsur yang paling penting. Nah, jadi kehadiran pengunjung dalam pameran menjadi tolak ukur keberhasilannya sebuah penyelenggaraan pameran. Nah, jadi untuk ini menarik pengunjung itu memerlukan strategi promosi yang baik. Nah, agar menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk datang ke acara tersebut. Nah, perhatikan ini pengunjung. Dan ini adalah seniman yang sedang menjelaskan karya lukisnya. Nah ini juga ya, mereka sedang menikmati karya yang dipamerkan dalam sebuah acara pameran. Nah ini dia di pameran yang dilakukan di luar ruangan. Nah, berikutnya adalah peralatan. Dalam pameran kita memerlukan adalah panel atau partisi. Nah, untuk apa? Untuk display lukisan. Jadi lukisan-lukisannya tuh disusun di sini. Nah, lalu kita memerlukan pencahayaan. Nah, pencahayaan ini diperlukan, sangat-sangat diperlukan jika pameran dibukanya sampai malam. Nah, paham ya? Jadi di dalam pameran memerlukan peralatan yaitu panel atau partisi, lalu ada pencahayaannya juga diperlukan. Nah, perhatikan ini adalah pencahayaannya.
langsung ditembakkan ke dalam ke arah lukisan-lukisan biar terlihat dengan jelas. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang tata cara penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Ya, ada yang tahu apa aja tahapannya? Nah, yang pertama ada tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini apa aja Bu yang dilakukan? Nah, di dalam tahap perencanaan itu ada menyusun kepanitiaan penyelenggaraan pameran. Lalu di situ juga kalian menentukan tema pameran, menentukan jenis pameran, lalu menentukan tujuan pameran, dan menentukan sasaran pameran, menentukan tanggal pelaksanaan pameran, dan menyusun proposal. Nah, di sini kita sudah mengatur dan menyusun kepanitiaan. Jadi kita bisa bagi tugas, lalu kita pikirkan lagi tentang tema pameran. Misalnya temanya tentang Hari Kebangkitan Nasional. Nah, jenis pamerannya juga harus kita tentukan. Apakah hanya pameran karya seni rupa 2 dimensi atau hanya 3 dimensi atau campuran. Nah, lalu kalian juga dapat menentukan tujuan kenapa pameran itu dilaksanakan. Nah, sasaran pameran. Nah, misalnya contohnya kalian mau membuat pameran yang didatangkan yang pengunjungnya itu berasal dari siswa-siswi CT Foundation. Nah, kita harus tentukan temanya, harus disesuaikan juga dengan sasarannya. Ya. Lalu menentukan tanggal pelaksanaan pameran. Nah, tanggalnya sangat penting kalian tentukan dengan sebaik-baiknya. Contoh misalnya, kalian melaksanakan pameran menjelang ujian semester. Oh, itu kan nggak mungkin. Nanti nggak ada yang datang, kawan-kawannya atau siswa-siswi lain karena mendekati ujian. Nah, jadi ini harus disesuaikan ya tanggalnya. Lalu kalian juga harus menyusun proposal. Nah, inilah yang ada di dalam tahap perencanaan. Berikutnya ada namanya tahap persiapan pameran. Nah, di tahap persiapan pameran ini adalah mengumpulkan karya yang akan dipamerkan, lalu menyeleksi karya yang akan dipamerkan, lalu mempromosikan kegiatan, lalu mempersiapkan ruang pameran, menata ruang pameran, dan mengatur letak meja informasi dan penerima tamu. Nah, jadi untuk menyeleksi karya yang akan dipamerkan itu adalah tugas seorang siapa? Tugas seorang siapa, Nak? Yang menyeleksi karya namanya siapa? Disebut siapa? Nah, jadi yang menyeleksi karya itu disebut dengan kurator. Nah, lalu mempromosikan karya. Nah, ini tugas dari publikasi. Mempersiapkan ruang, termasuk ke dalam siapa? Bagian peralatan dan lain sebagainya ya. Lalu di tahap pelaksanaan pameran. Nah, di tahap pelaksanaan pameran yang harus kalian lakukan adalah menerima pak tamu. Nah, lalu memberikan katalog pada pengunjung. Nah, apa Bu isi katalognya? Ada kata sambutan. Nah, jika di sekolah biasanya kepala sekolah yang memberikan kata sambutan. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah jadi seniman besar, yang memberi kata sambutan itu bisa gubernur, bisa presiden, dan lain sebagainya. Nah, lalu ini di dalam katalog juga ada isinya komentar atau pengantar dari kurator. Tadi kan kurator ini adalah yang menyeleksi karya. Lalu ada foto-foto karyanya beserta judulnya, nama senimannya, ukuran, dan tahun pembuatannya.
Nah, ini tadi yang ada di dalam katalog. Nah, baru ada lagi, ada sambutan pameran. Nah, selanjutnya, selama pameran berlangsung, panitia harus memberikan informasi terhadap pengunjung tentang pameran. Lalu penutupan pameran. Nah, berikutnya adalah tahap evaluasi dan pelaporan. Nah, setelah pameran selesai berlangsung, seluruh panitia berkumpul dan mengevaluasi seluruh hasil kegiatan. Nah, segala keberhasilan maupun kekurangan dalam pameran dicatat dan dilaporkan ke komponen masing-masing. Nah, untuk tahap pelaporan, kita nggak hanya melaporkan secara lisan, tapi kita membuat laporan dengan rapi, bagus, dilengkapi dengan cover dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk minggu depan kita akan membahas lebih rinci lagi tentang bagaimana sih pelaporan, apa aja sih yang dilaporkan dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke saya, baik itu via WA boleh, via email juga boleh, psikologi juga boleh. Oke? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Abdi baru masuk ya. Iya, Mem. Tadi bantu Mak bentar. Oh iya.